Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi di section belajar bersama Rahmis Jurnal. Hari ini, pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang manusia dan pendidikan, yang merupakan salah satu materi dari pengantar pendidikan. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah mengapa manusia perlu diberikan pendidikan. Mengapa harus dilakukan pendidikan pada manusia? Mengapa manusia harus mencari tahu sesuatu hal yang dia tidak ketahui? Biarkan saja. Nah, ini pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa hakikat manusia, hakikat pendidikan, dan kaitan antara manusia dan pendidikan itu sendiri. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas adalah yang pertama tentang konsep manusia, hakikat pendidikan, hubungan hakikat manusia dan pendidikan, konsep dasar pendidikan, dimensi kemanusiaan dan pendidikan, serta konsep manusia dan pendidikan itu sendiri. Ada poin yang ingin saya sampaikan di video kali ini adalah education is not preparation for life. Education is life itself by John Dewey. Jadi, coba dipandang dan diperhatikan serta diresapi kalimat ini bahwa education is not preparation for life. Education tidak hanya untuk mempersiapkan sebuah kehidupan. Education is life itself. Pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Nah, kita lanjut. Sekarang bagaimana konsep tentang manusia? Sasaran pendidikan adalah manusia. Mengapa? Karena pendidikan membantu manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Artinya, selama ini manusia tidak dapat mengembangkan potensi-potensi kemanusiaannya dengan sempurna oleh diri sendiri, tanpa bantuan orang lain. Potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Sekarang kita perhatikan konsep tentang manusia versi beberapa ahli. Yang pertama, ahli yang cukup terkenal yakni Plato. Plato memandang bahwa manusia terdiri dari jiwa dan tubuh. Yang kedua, elemen tersebut memiliki esensi dan karakteristik yang berbeda, di mana sejatinya manusia itu merupakan jiwa yang terperangkap dalam tubuh yang selalu ingin bebas selama tubuhnya mengkung jiwa. Artinya dia pengen bebas. Manusia itu pengen bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi dia punya jiwa yang bebas. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah aku adalah seorang manusia yang memiliki jiwa yang bebas, benar sekali. Kenapa Plato telah menyatakan itu sebelumnya? Dan untuk membebaskan jiwa dari dunia fana dan kembali ke dunia ide, maka manusia harus memenuhi dirinya dengan hal-hal yang menjadi sifat utama dari jiwa tersebut. Apa itu? Rasionalitas, keutamaan moral, dan kebajikan. Jadi selama ini manusia yang menganggap dirinya memiliki jiwa yang bebas, jika tidak dapat menggunakan kebebasan jiwanya itu ke dalam hal-hal yang sesuai dengan identitas diri manusia itu sendiri, maka ya manusia tersebut belum dapat menumbuh kembangkan potensi-potensi dalam diri dia. Di mana manusia itu, sifat utama dari jiwa manusia itu adalah sifat rasionalitas, moral, dan kebajikan. Nah, coba dipandang terlebih dahulu beberapa gambar ini merupakan fenomena-fenomena yang terjadi pada manusia, khususnya pada siswa. Ya, di mana mereka bertawuran atau kondisi di mana siswa tersebut melakukan kegiatan seperti ini yang sudah pasti secara rasional tidak mungkin. Kenapa? Ini akan menyebabkan adanya kecelakaan, ya, tidak mengikuti aturan, ya. Lalu di sini juga kalau dipandang moralnya juga tidak ada. Dan di sini, ya, momen di mana siswa tersebut melakukan tindakan cabut dari sekolah. Ini juga tidak menunjukkan jiwa bebas dari manusia itu yang sesuai dengan sifat-sifat jiwa itu sendiri, yakni si rasional, moral, dan kebajikan. Nah, sekarang kita lanjut versi Aristoteles. Aristoteles sendiri memandang bahwa manusia sebagai satu kesatuan. Tujuan hidup manusia mencari kebahagiaan, tetapi bukan kebahagiaan yang hedonistik, yang hanya
saya semata mementingkan kenikmatan fisik semata. Kenikmatan fisik semata. Namun kebahagiaan yang dimaksud oleh Aristoteles ini adalah kebahagiaan yang dicapai dengan tindakan-tindakan rasional. Rasional berarti ada kaitannya dengan si jiwa bebas tadi. Artinya manusia tadi, versi Aristoteles merupakan suatu kesatuan di mana tujuannya mencari kehidupan yang memberikan kebebasan pada jiwa. Di mana kebebasan tersebut, kebebasan pada jiwa tersebut merujuk pada sifat-sifat jiwa, yakni tindakan-tindakan yang rasionalis. Sekarang menurut psikoanalisa. Psikoanalisa di sini yang kita ambil adalah tokoh Sigmund Freud, ahli tokoh psikologi yang memandang bahwa manusia merupakan makhluk deterministik, di mana kepribadian manusia itu ada dua, kesadaran dan ketidaksadaran. Nah, sifat ketidaksadaran ini yang ada pada diri manusia itu memiliki dorongan-dorongan instinktif yang bersifat primitif yang menggerakkan manusia untuk mendapatkan kenikmatan. Ya, kita kadang-kadang merasa manusia itu memiliki versi yang, wah aku ingin melakukan sesuatu hal yang aku mau, aku nikmati, aku inginkan. Itu versi psikoanalisa oleh tokoh Sigmund Freud. Sekarang versi psikologi behaviorisme dan humanistik yang dimana tokoh behaviorisme di sini kita ambil ada J.B. Watson dan B.F. Skinner yang memandang bahwa manusia sebagai hasil pembiasaan lingkungan. Artinya manusia itu terbentuk dari lingkungannya sendiri. Carl Rogers dan Abraham Maslow, versi tokoh humanistik memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang bebas dengan kehendaknya sendiri untuk mengaktualisasi potensi-potensi dalam diri dia. Nah, perhatikan kembali fenomena ini, di mana di sini adalah manusia dengan jiwa yang bebas, ya, dengan jiwa yang bebas, ingin mendapatkan kebahagiaan, namun kesalahannya adalah kebahagiaan yang dia cari adalah kenikmatan yang hedonistik dan kenikmatan sesaat. Tidak menggunakan sifat jiwa tadi, yakni rasionalis, moral, dan rasionalis, moral, dan kebajikan. Ini fenomena di mana siswa melakukan kegiatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan secara moral. Ini juga tidak berpikir rasional terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan yang namanya uji coba yang namanya narkoba. Nah, ini siswa dengan tidak berpikir kebajikan bahwa hal yang dilakukan itu walaupun menguntungkan sesaat tapi tidak memiliki nilai moral dan nilai kebajikannya. Masuk terjerumus dalam yang namanya dunia gelap. Alias dunia yang menjual dirinya atau menjual fisiknya untuk mendapatkan kenikmatan sesaat. Nah, fenomena-fenomena ini sampai detik ini pun masih banyak terjadi di lingkungan sekitar kita, khususnya bagi peserta didik atau anak-anak siswa kita. Nah, pentingnya hakikat manusia. Hakikat manusia itu penting sekali. Yang pertama, untuk kemampuan menyadari diri. Yes, kita harus menyadari diri kita bahwa sebenarnya kita tuh manusia itu fungsinya untuk apa. Lalu kemampuan bereksistensi. Ya, seperti tadi, untuk menumbuh kembangkan potensi kita agar kita eksis menjadi seorang manusia yang bermartabat, yang berguna. Pemilik kata hati. Yes, kita tadi seperti yang disampaikan oleh tokoh psikologi humanistik yang mengatakan kita itu memiliki keinginan tertentu. Kita itu memiliki keinginan tertentu, kenikmatan tertentu. Ya, jadi kita berhak untuk merealisasikan apa yang kita mau. Nah, itu boleh, itu hakikat seorang manusia, yakni moral. Selanjutnya moral. Yes, hakikat manusia itu salah satunya adalah untuk meningkatkan moral. Kenapa? Karena moral merupakan salah satu sifat jiwa itu sendiri, jiwa manusia itu sendiri. Kemampuan bertanggung jawab, rasa bebas, kesediaan melaksanakan kewajiban dan hak, dan kemampuan menghayati kebahagiaan. Ini semua adalah hakikat-hakikat manusia dan sangat penting untuk dikembangkan, untuk diketahui oleh manusia itu sendiri. Nah, sekarang apa hubungannya dengan pendidikan? Hal-hal tadi apa hubungannya dengan pendidikan? Nah, pendidikan pada hakikatnya adalah mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih, yang dimana kegiatan tersebut harus merupakan kegiatan untuk mentransformasikan nilai-nilai jiwa tadi. Nah, kegiatan harus berjalan secara serempak, berkelanjutan, serta serasi dengan perkembangan anak didik atau siswa serta lingkungan hidupnya dan berlangsung seumur hidup.
Pekerjaan mendidik mencakup banyak hal, tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi perkembangan fisik siswa, kesehatan, keterampilan berpikir, perasaan, kemauan sosial, bahkan berkenaan dengan perkembangan iman. Ya, perkembangan iman seorang manusia. Pendidikan membuat manusia lebih sempurna, meningkatkan hidupnya dari kehidupan alamiah menjadi kehidupan yang berbudaya. Di mana secara singkatnya sebenarnya pendidikan itu tujuannya atau hakikatnya untuk manusia adalah memanusiakan manusia yang selama ini manusia itu punya sifat-sifat manusia, sifat-sifat alami manusia, jiwa yang bebas dan sebagainya, namun terkukung, tidak diaktualisasikan, tidak dikembangkan secara baik, sehingga perlu adanya bantuan pendidikan untuk mengembalikan esensi itu, sehingga pendidikan itu bertujuan untuk memanusiakan manusia itu sendiri, sehingga manusia itu menjadi manusia yang berbudaya. Nah, sekarang hubungan hakikat manusia dan pendidikan. Nah, ada asas-asas keharusan atau perlunya pendidikan bagi manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang belum selesai. Artinya, harus merencanakan, berbuat, dan menjadi. Yes, manusia itu adalah makhluk yang belum selesai melakukan sesuatu. Jadi, kalau misalkan dia terus-menerus, ya, continue. Setelah ini, maka ini, setelah itu, maka ini, setelah ini, maka ini. Tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia. Ya, tidak ada tugas yang lain. Tetap menjadi manusia, tapi manusia apa? Manusia yang menjadi manusia yang lebih berbudaya, lebih bermartabat, kembali kepada esensi manusia itu sendiri. Perkembangan manusia bersifat terbuka. Ya, kenapa? Karena ada namanya faktor internal dan eksternal. Adanya lingkungan, adanya motivasi diri dan sebagainya, itu bisa memberikan perubahan yang berbeda antara manusia lain dengan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Asas kemungkinan pendidikan. Pendidikan dapat dilakukan apabila dia memiliki potensial, dinamika, individualitas, sosialitas, dan moralitas. Nah, konsep dasar pendidikan. Bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup, continue, kegiatannya terus-menerus berlanjut. Kita tidak hanya berbicara tentang pendidikan formal, tapi kita juga berbicara tentang pendidikan informal. Tidak hanya pendidikan di sekolah, tapi kita juga bicara tentang pendidikan di rumah dan pendidikan di masyarakat. Bahwa pendidikan juga bertanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, seperti yang saya katakan tadi. Pendidikan merupakan keharusan, karena dengan pendidikan manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Nah, ini dimensi kemanusiaan dan pendidikan, ada keberagaman, keindividuan, kesosialan, dan kesusilaan. Ini yang harus dikembangkan oleh seorang manusia melalui bantuan pendidikan. Nah, konsep manusia dan pendidikan kita lakukan summary atau rangkuman dari video kali ini. Yang pertama, set your goals. Tentukan tujuannya terlebih dahulu, tentukan landasannya terlebih dahulu. Di mana sebelum melaksanakan pendidikan, para pendidik, orang tua, atau tokoh masyarakat yang ingin melakukan perkembangan pendidikan atau ingin melakukan proses pendidikan, maka terlebih dahulu memperkokoh landasan pendidikan itu sendiri. Apa tujuannya, apa targetnya, apa goals-nya. Berikutnya, remember your target. Ingat target kamu itu siapa? Target kamu adalah manusia, di mana manusia itu bertujuan untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Jangan lari dari target. Human dimension. Perhatikan human dimensionnya di mana individualitas, kesosialan, dan keberagaman itu harus ada dalam setiap unsur pendidikan. Correlation of all elements, di mana seluruh elemen-elemen tadi harus saling berkorelasi, harus saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Keluarga, lingkungan, dan sekolah, orang tua, masyarakat, dan guru. Kalau tidak ada korelasi atau kerjasama antar elemen-elemen tersebut, maka pendidikan tidak akan mencapai tujuan yang maksimal. So, kita sampai di ujung video. What do I want to do when I graduate? Nah, bagi Anda yang menonton, pasti adalah calon pendidik. Maka siapkah Anda menjadi seorang pendidik? Siapkah Anda menjadi tonggak awal perubahan pendidikan, khususnya untuk siswa kita sendiri? Kalau sudah, maka lanjutkan perjuangan itu. Tapi ingat, perhatikan kembali yang kita ajar adalah manusia, maka kembalikan ia menjadi pada posisi esensi manusia itu sendiri. Yang kita kembangkan adalah potensi-potensi manusia itu sendiri. Rasional,
moral, kebajikan, dimensi individual, dimensi sosial, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Dan elemen-elemen dalam lingkungan manusia itu tadi sendiri, yakni keluarga, lingkungan, dan masyarakat, harus saling berkorelasi satu dan lainnya. Cukup sekian dan terima kasih pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga memberikan inspirasi dan memberikan pemahaman